wabarakatuh. Saya Ulfa Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 12020606007 dari kelas 2C Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah video tentang proses pembuatan alat peraga untuk pembelajaran biologi, beserta penjelasan materi dari alat peraga tersebut. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Media dan TIK Pendidikan yang diampu oleh Ibu Sri Mariati MPD. Tema dari apa yang akan saya buat ini yaitu dengan judul Eksis, di mana eksis adalah singkatan dari ekosistem, siklus hidrologi, dan lapisan tanah. Nah, kira-kira apa saja sih alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan alat peraga ini? Mari kita lihat.
Sudah simak kan cuplikan dari proses pembuatan alat peraga tersebut? Nah, dan ini dia hasilnya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai ekosistem, siklus hidrologi, dan lapisan tanah. Penyajian materi tentang ekosistem, siklus hidrologi, dan lapisan tanah dengan menggunakan alat peraga ini ditujukan untuk siswa pada sekolah menengah pertama atau SMP dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Oke, sebelum kita menuju kepada pembahasan materi, terdapat tujuan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga eksis ini, yaitu siswa mampu memahami konsep dari ekosistem, siklus hidrologi, dan lapisan tanah. Sekarang, mari kita lanjut kepada pembahasan. Nah, yang akan dibahas yang pertama yaitu mengenai ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, pada alat peraga ini juga dijelaskan terkait jenis-jenis ekosistem. Jenis ekosistem ada dua. Yang pertama, ekosistem alami, dan yang kedua ada ekosistem buatan. Di sini dapat dilihat contoh dari ekosistem alami, seperti ada laut, kemudian ada hutan, juga sungai. Nah, ekosistem alami yang sudah ada di alam tentunya dan tidak ada campur tangan dengan manusia. Nah, untuk ekosistem yang kedua yaitu ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini tentunya dibuat oleh manusia dan terbentuknya pun karena ada campur tangan manusia. Hal tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti ada sawah, kemudian kolam, bendungan, akuarium, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya pembahasan mengenai alat peraga dari ekosistem ini yaitu terkait komponen-komponen penyusun ekosistem. Komponen dari penyusun ekosistem yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama yaitu komponen biotik. Dalam alat peraga ini terlihat dari contoh-contoh komponen biotik. Nah, komponen biotik ini merupakan semua makhluk hidup yang terdapat dalam ekosistem. Contohnya seperti adanya tumbuhan, kemudian hewan, dan manusia. Itu merupakan contoh dari komponen biotik, yang dimana komponen biotik ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan untuk menjaga kestabilan dari ekosistem. Komponen yang kedua yaitu komponen abiotik. Nah, dalam alat peraga ini terlihat dari contoh-contoh dari komponen abiotik. Contohnya seperti adanya cahaya matahari, kemudian udara, kelembaban, tanah, air, suhu, dan bebatuan. Nah, ini merupakan komponen abiotik yang nantinya akan menjaga kestabilan dari ekosistem. Nah, itulah pembahasan mengenai ekosistem. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai siklus hidrologi. Seperti yang teman-teman lihat dalam alat peraga ini, siklus hidrologi merupakan proses perputaran air dari bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi melalui beberapa tahapan. Nah, dapat teman-teman lihat pada skema siklus hidrologi dalam alat peraga ini, yaitu air menguap dari sungai, kemudian dari laut, dan danau akibat panasnya matahari. Proses ini dinamakan dengan proses evaporasi. Selain itu, proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Nah, proses ini dinamakan dengan transpirasi. Kemudian setelah mengalami proses penguapan yaitu evaporasi dan transpirasi, uap air akan naik ke udara, membentuk sekumpulan air, dan sekumpulan air tersebut akan mengalami pengembunan hingga membentuk titik-titik air. Nah, proses ini dinamakan dengan kondensasi. Kemudian setelah terbentuknya titik-titik air di udara, maka udara akan membawa titik-titik air tersebut ke dataran tinggi ataupun daratan, yang nantinya titik-titik air tersebut akan turun ke bumi dan itu sering dinamakan dengan hujan. Nah, pada proses ini dinamakan proses presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan membentuk siklus seperti itu secara terus-menerus. Nah, dari siklus hidrologi yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa ternyata jumlah air di bumi ini jumlahnya tetap. Tapi meskipun begitu, kita harus tetap menghemat air.
Baik, untuk selanjutnya kita menuju pada pembahasan yang terakhir mengenai lapisan tanah. Nah, dapat dilihat dalam alat peraga ini beberapa lapisan tanah. Lapisan tanah merupakan lapisan yang terdapat pada atmosfer bumi sebagai tempat hidup dari makhluk hidup lainnya. Pada alat peraga ini terdapat beberapa lapisan. Nah, lapisan yang pertama yaitu horizon O. Horizon O ini merupakan lapisan humus, di mana pada horizon O masih terdapat banyak organik, kemudian berwarna sedikit gelap, dan ketebalannya yang tipis. Selanjutnya pada lapisan yang kedua yaitu horizon A atau topsoil. Pada lapisan ini merupakan lapisan yang relatif subur karena masih terdapat mineral dan organik. Nah, pada lapisan ini juga memiliki ketebalan kurang lebih sekitar 20-25 cm. Kemudian berwarna agak sedikit gelap, namun tidak segelap pada lapisan yang humus di atas tadi. Dan pada lapisan yang ketiga merupakan lapisan subsoil atau horizon B. Pada lapisan ini berisi mineral, kemudian berisi pasir, dan warnanya tanah ini relatif cerah karena kurangnya bahan organik sehingga tingkat kesuburan yang rendah. Nah, pada lapisan ini juga biasanya sebagai tempat endapan. Nah, pada selanjutnya dalam alat peraga ini terdapat horizon C, yang dimana horizon C merupakan bahan induk yang sudah mulai mengalami pelapukan. Dan yang terakhir yaitu horizon R atau bedrock. Pada lapisan ini tidak sama sekali mengalami pelapukan. Nah, itulah penjelasan dari alat peraga eksis ini. Semoga alat peraga eksis ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.